Sedangkan endocrine system itu also juga meregulasi perubahan-perubahan jangka panjang seperti pertumbuhan seks dan kehamilan. Berarti kalau kehamilan kan selama 9 bulan lebih itu tak dipengaruhi oleh endokrin. Nah, kemudian kalau hormon, apa yang disebut hormon? Hormon adalah substansi kemis yang disekresi oleh sel endokrin khusus langsung ke darah, ya, dan akan memberikan efek pada target sel walaupun jarak jauh. Jadi proses ini adalah sekresi endokrin. Sekarang definisi dari hormon itu berkembang, ada yang namanya endokrin, jadi hormon endokrin, parakrin, autokrin, dan neurokrin. Nah, endokrin tahu ya, sudah tahu ya bahwa chemical yang mempunyai pengaruh pada sel yang jauh melalui pembuluh darah seperti tiroksin. Sedangkan parakrin itu adalah hanya berpengaruh sekitar sel saja tanpa masuk ke pembuluh darah seperti gut hormon. Sedangkan autokrin itu adalah yang mempunyai action pada sel itu sendiri saja. Ya, misalnya nitrik oksid. Sedangkan neokrin adalah suatu sinyal antara dua neuron. Nah, misalnya neurotransmitter. Jadi ada endokrin, parakrin, autokrin, dan neurokrin. Anda harus mengetahui betul mana yang endokrin, mana yang parakrin, mana yang autokrin, dan neurokrin. Kalau hormon-hormon reproduksi ya umumnya endokrin. Tapi ya belum tentu, misalnya parakrin, ya, jadi ada yang melalui gut hormon dan sebagainya. Hormon itu ada tiga tipe atau 3 kelas ya, yang disekresi ke dalam darah. Bentuknya polipeptide, steroid, dan modified amino acid. Mana yang polipeptide, mana yang steroid, dan modified amino acid juga harus tahu betul ya. Nah, ini tadi kalau endokrin dari sekresi masuk ke pembuluh darah. Kalau parakrin hanya ke sekitarnya tanpa melalui pembuluh darah. Kalau autokrin pada dirinya sendiri di situ, dan neokrin seperti itu. Ya, jadi endokrin, jaringan endokrin definisinya adalah jaringan endokrin adalah sangat simpel dan mensekresi suatu hormon. Dan jaringan ini sangat respon pada sinyal ya, stimulasi, baik itu bersifat merangsang atau menghambat. Kalau endokrin ya adalah sel yang berisi jaringan endokrin yang mensekresi hormon. Dan ini biasanya endokrin organ pada sintesis hormon seperti thyroid gland, kemudian suatu klaster sel, misalnya pada pankreas,
Kemudian yang bersifat difus itu adalah pada gastrointestinal tract. Ya. Kemudian masih endokrin organ, ya. Ada spesial sel endokrin yang mempunyai komponen yang sangat penting, atau kadang-kadang ini digolongkan suatu organ endokrin yang tradisional pada nanti gambar 1-2, ya. Itu biasanya adalah adipose tissue yang mensekresi leptin, jadi ini memang khusus ya. Pada paru-paru itu 5-HT dan serotinin, dan pada jantung ANA. Nah ini, jadi kita harus menguasai organ-organ endokrin, misalnya hipotalamus, kemudian pituitary gland, tiroid. Jadi kita selalu berhubungan dengan ini. Kemudian paratiroid, kemudian adrenal, ya. Kemudian pankreas, ovarium, dan testis. Jadi ilmu endokrin kita ini Anda harus ya paling enggak ya tahu benar, ya. Kalau bisa menguasai. Jadi semua organ hormon ini. Jadi cara mengorganisasinya saya kira ada 3 cara yang ada 3 cara yang diilustrasikan pada gambar berikut itu. Nah, jadi ada suatu rangsangan atau sinyal, ya rangsangan atau hambatan, ya. Perangsang hipotalamus bisa menghambat, bisa merangsang, misalnya TRH. Kemudian akan TRH ini akan merangsang pituitary anterior, ya, dan menghasilkan TSH. TSH akan merangsang endokrin, merangsang atau menghambat jaringan endokrin tiroid. Dan hormon ini mempunyai action pada seluruh tubuh berupa suatu metabolisme. Jadi the main komponen daripada suatu endokrin system itu adalah hipotalamus. Hipotalamus sendiri itu merupakan jembatan. Jadi hipotalamus itu merupakan jembatan antara sistem nervous, dan sistem saraf, dan endokrin. Jadi hipotalamus itu bisa mempunyai 2 action, baik itu sistem saraf maupun endokrin, dan
Sinyalnya terputus. Pulsatile ya, circadian rhythm ya, jadi dia teratur, perubahan yang teratur selama 24 cycle. Sedangkan TRH disekresi ke badan dan akan melepaskan tiroid hormon. Lalu pituitary gland ya, pituitary gland dia di bawah dari hipotalamus ya, dan sebagainya. Nanti saya kira saya tidak menerangkan detail, nanti dibaca sendiri. Halo Ibu, kenapa? Keluar. Bentar ya. Ya. Kemudian ini juga nanti baca sendiri. Ini yang nah, sekarang tadi mengenai hormon, kemudian target selnya. Ya, jadi hormon yang berbeda mempunyai action yang berbeda pula. Ya. Jadi bahwa target sel itu bisa terdapat di mana saja di dalam. Sebetulnya target sel tersebut harus mempunyai reseptor. Kalau dia tidak mempunyai reseptor, juga tidak bisa menerima sinyal yang diberikannya. Jadi sebenarnya sekarang udah siap sesar ya? Dari glandula tiroid mempunyai action hampir setiap sel di badan. Ya, jadi tiroid hormon itu mempunyai action hampir seluruh badan untuk meningkatkan metabolisme, tetapi melalui reseptor pada sel permukaan tersebut. Nah, jadi kalau tanpa reseptor ya kurang. Nah, sedangkan reseptor juga terpengaruh oleh umur, jadi makin umurnya makin tambah atau tua gitu ya, mungkin reseptornya ada yang sudah tidak berfungsi dan sebagainya sehingga tidak bisa bereaksi. Nah, jadi sedangkan jaringan endokrin diregulasi oleh sebentar yang masuk jam 1-an saya ke sana, nanti baru kita USG gitu aja. Tapi Ibu udah dirawat aja. Bisa diregulasi oleh neural dan sistemik ya. Dan sinyal ini itu diproses oleh sel dan untuk menentukan sekresi hormon rate-nya. Kepentingannya dari sinyal ini bervariasi ya, bahwa sekresi hormon ini betul-betul dibutuhkan oleh tubuh. Jadi rate daripada sekresi ini bervariasi tiap menit. Jadi tiap menit itu juga berubah. Tiap jam, hari dan bulan itu selama stase kehidupan itu akan berbeda. Dan jam sekitar siang saya ke sana, saya ada kuliah mendadak soalnya maaf. Tadi setengah 10 saya mau. Sedangkan neural control itu biasanya melalui pusat saraf tertinggi yang akan mempengaruhi aktivitas dari endokrin melalui rangsangan pada hipotalamus. Jadi hipotalamus itu bisa neural, bisa endokrin.
dan juga bisa meningkatkan dan menurunkan sekresi dari hormon releasing hipotalamus yang meregulasi daripada glandula pituitari. Sebagai contoh, stres ataupun ya fear, rasa takut ya, akan menghambat sekresi hormon reproduksi, sedangkan dingin akan menstimulasi DRH. Walaupun demikian, ada feedback mekanisme. Jadi selain ada rangsangan, kalau terlalu tinggi dia bisa berbalik feedback. Ya, jadi saya rasa mengenai feedback ini pada misalnya estrogen, progesteron dan sebagainya, saya kira sudah tahu. Sebagai contoh dari feedback ini saya, jadi sebagai contoh PSA akan merangsang hormon tiroid keluar, tapi kalau sudah tinggi dia negatif feedback, menghambat. Ya, seperti estrogen, progesteron dan sebagainya kan mempunyai negatif feedback. Nah, jadi ini mengenai detail ya, nanti dibaca sendiri ya. Jadi karena ini detail, saya kira dibaca sendiri. Kemudian amplifikasinya ini juga nanti dibaca sendiri ya. Jadi ya. Nah, yang penting sekarang ini bagaimana pengorganisasiannya endokrin ini sangat kompleks. Jadi sebagai misalnya, jadi endokrin sistem ini meregulasi hampir seluruh proses pada sebagian besar badan. Sebagai contoh untuk metabolisme, nutrien, kardiak, reproduction. Jadi, dan sangat penting, proses ini sangat berkaitan sekali, saling berpengaruh satu sama lainnya. Jadi kompleks interaction ini penting untuk mencegah suatu eksesif, jadi kelebihan. Kalau sampai kelebihan, satu sama lain bisa berpengaruh. Nah, tadi beberapa contoh bahwa ada polipeptide, ya, ada steroid dan sebagainya, ya, jadi polipeptide. Nah, sekarang yang polipeptide itu polipeptide ini misalnya dari hipotalamus, itu yang polipeptide adalah DRH, GnRH, growth hormone, releasing hormone, dan masih ada beberapa lagi. Sedangkan dari pituitari, kalau polipeptide itu TSH, FSH, LH, oksitosin. Sedangkan pankreas dan GI tract adalah glukagon, kolesistokinin. Nah, jadi ada polipeptide, ada modified amino acid, ada steroid. Kalau polipeptide itu berdasarkan ukurannya medium sampai large. Kalau steroid itu small, tapi kalau modified amino acid itu very small. Itu paling kecil adalah modified amino acid, itu berdasarkan ukurannya.
sedangkan kemampuan untuk memasuki membran sel, kalau polipeptide sulit untuk masuk ke membran sel karena ukurannya besar. Ya, jadi kalau modified sama steroid karena small dan very small bisa masuk. Reseptornya biasanya kalau polipeptide itu pada permukaan, ya karena tidak bisa masuk, ke dalam. Jadi reseptornya di permukaan. Nah, kalau modified itu karena very small, karena very small berarti bisa cell surface maupun intraseluler. Kalau yang small bisa intraseluler, jadi bisa masuk sampai ke dalam intraseluler. Sedangkan yang very small ya dua-duanya bisa. Kemudian larut pada air. Kalau polipeptide itu anunya besar, larut pada air. Kemudian steroid small itu fat, kemudian yang very small air. Actionnya kalau polipeptide itu biasanya pada protein activation, sedangkan yang small itu protein synthesis, sedangkan yang amino acid itu activation and synthesis. Transportasi ke dalam darah, dia dissolve in the plasma pada polipeptide, sedangkan pada yang modified, yang pada steroid dulu berikatan dengan plasma protein. Nah, kemudian kalau yang modified dissolve pada plasma dan berikatan dengan plasma protein. Nah, jadi ini polipeptide, saya kira ceritanya detail, nanti dibaca sendiri kalau sintesisnya melalui Golgi dan sebagainya. Ya, jadi nanti dibaca sendiri. Nah, juga cara sekresinya jadi kalau polipeptide hormon itu selnya yang mensekresi, ya, tadi sudah digambarkan besar, ada prominent nuklei, ada sitoplasma yang cukup sedikit, ada prominent Golgi dan sebagainya. Nanti lihat di gambar. Nukleus yang besar, ya, dan ada Golgi apparatus, itu pembuluh darahnya di situ. Nah, kemudian kalau steroid seperti ini, ya, steroid. Nah, disekresi, jadi umumnya steroid disekresi oleh adrenal cortex. Jadi adrenal cortex mensekresi steroid, yaitu kortisol dan aldosteron. Sedangkan ovarium, estrogen dan progesteron itu steroid. Sedangkan plasenta juga mengeluarkan estrogen dan progesteron itu steroid. Testis, testosteron itu steroid. Nah, ini nanti juga pelajari sendiri, ya, karena ini sangat biomedik, ya, jadi karbon dan sebagainya. Saya kira itu detailnya. Nah, seperti ini kan, ada karbon.
ini sebagai contoh sintesisnya. Ya. Nanti saya terangkan pada gambar aja. Jadi ada step pertama, ini contoh dari sintesis dari stereodermal, step 1, step 2. Nah, ini aja. Jadi steroid itu dan bergeseran menjadi 3, androgen, testosteron, glukokortikoid, mineralokortikoid. Dan androgen testosteron ini akan menghasilkan estrogen dan estradiol. Nah, ini berapa contoh. Jadi kalau steroid hormon sekresinya dilepaskan immediately, ya cukup cepat. Rilisnya kemudian merupakan didetermine by the rate of synthesis. Kemudian sebagai contoh prenolon tadi. Steroid hormon, ya, jadi dia small, large amount cytoplasma, large number lipid droplets, dan jelas. Sekarang kalau modified amino acid, ya, ciri-cirinya tadi sudah. Sebagai contoh pada thyroid gland, dia akan menghasilkan thyroid hormon. Kemudian adrenal medula itu akan menghasilkan katekolamin yang bisa noradrenalin maupun adrenal. Kemudian hipotalamus itu dopamin. Ini yang modified amino acid. Tunggu ya Pak, saya ada kuliah mendadak ini. Ya, paracrine hormon, ya, biasanya sering kita sebut eicosanoid. Itu biasanya ada 2 PET B, yaitu siklooksigenase PET B itu terbentuknya prostaglandin dan tromboksan, sedangkan lipoksigenase PET B itu leukotrienes. Sedangkan ada aspirin dan NSAID akan memblok mengenai PET B ini. Ya, jadi ini saya lompati. Nah, sekarang cerita mengenai sel surface receptor. Nah, jadi ini sangat penting, sel surface receptor dan sebagainya. Jadi saya nanti dibaca sendiri ya, karena kompleks sekali dan itu penting ya dari sini. Jadi yang penting komponennya itu yang ada di bawah. Jadi pada sel surface receptor itu ada G protein couple, ada tyrosin kinase reseptor ya, pada sel surface. Nah, G protein couple itu bagaimana? Ya, jadi nanti dibaca sendiri. Ini karena
biomonukler ya, jadi macam-macam itu ya. Jadi nanti Anda pelajari sendiri, baca sendiri. Ini termasuk juga G protein couple itu bagaimana. Jadi yang penting ada G protein couple ya tadi. Nah, dan seterusnya nanti dipelajari sendiri, saya lompati. Nah, ini tadi. Jadi kalau jadi reseptor permukaan itu ya, jadi ada G protein couple, kemudian ada GDP, alpha GDP, beta dan delta itu ya. Jadi itu yang ekstraseluler, lalu yang intraseluler itu adalah GDP dan sebagainya. Jadi itu sel permukaan. Kemudian kalau ada hormon, kemudian ditangkap oleh reseptor, kemudian mengalami perubahan seperti itu. Ya, jadi nanti dipelajari sendiri. Ini harus dipahami betul mekanisme ini karena sering dibicarakan mengenai ini reseptor permukaan dan sebagainya. Ya, jadi saya rasa nanti pelajari sendiri mengenai ini. Nah, termasuk di sini tirosin kinase reseptor nanti dipelajari sendiri. Ya. Jadi kalau tirosin tadi ini ekstraseluler, intraseluler, ada beta tirosin kinase reseptor. Nah, kalau ada hormon datang, ditangkap, kemudian ditangkap oleh reseptor, kemudian terjadi proses seperti ini. Ada gambar. Nah, tadi permukaan, sekarang intraseluler, ya. Jadi intraseluler nanti baca sendiri, ya. Intraseluler reseptor baca sendiri, kemudian langsung ke gambar 10 ini. Nah, jadi kalau intraseluler berarti reseptornya itu berada di dalam, ya, di dalam. Kemudian sekarang kalau hormon masuk, kemudian baru ditangkap oleh intraseluler reseptor, kemudian baru ke nuklear, ya, nuklear dan seterusnya mengalami seperti ini. Oke. Nah, ada mediated reseptor kontrol, ya, jadi ada mediasinya. Nanti juga dibaca sendiri. Kemudian juga akan mengalami selain itu ada hubungan antara saraf dan endokrin yang nantinya mengalami suatu integrasi. Ya, jadi nanti tolong dibaca sendiri juga ini. Ya. Jadi secara garis besarnya bahwa integrasi itu bahwa hormon neural kontrol ini akan melalui hipotalamus, ya. Kemudian di sana ada sistem nervous system yang autonomik, baik itu simpatetik maupun parasimpatetik. Nah, jadi kalau kita juga ada rangsangan, misalnya di kulit, ya, atau di mana yang di perifer ada rangsangan simpatis, parasimpatis, akan masuk ke sistem saraf dan juga akan mempengaruhi hipotalamus. Ya. Seperti kan sekarang kan ada misalnya untuk merangsang sekresi payudara, ya, sekresi untuk menyusui itu
ada pijat oksitosin. Nah, itu pijatnya adalah yang dirangsang simpatis atau parasimpatis yang akan naik ke nervous system dan mempengaruhi hipotalamus. Jadi nanti Anda harus mempelajari. Jadi sekarang ada pijat payudara, pijat rangsangan uterus. Itu kan rangsangan simpatis parasimpatis, kemudian naik ke hipotalamus, oksitosin keluar dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh seperti itu. Ya, juga tidak hanya oksitosin dan sebagainya, tapi ada adrenal sebagainya, kortisol, nanti dipelajari sendiri. Nah, demikian juga dalam integrasi tadi, ingat bahwa tetap masih ada negatif feedback, ya. Dan juga kita tahu bahwa beberapa hormon yang mempunyai pengaruh terhadap otak, sebagai contoh ya, defisiensi dari tiroid hormon menyebabkan depresi. Jadi regulasi leptin dan insulin, ya, leptin dan insulin meregulasi feeling dan lapar. Adrenalin akan meningkatkan aktivitas mental. Melatonin meregulasi feeling atau tiredness. Nah, ini perbedaan dari nervus dan endokrin, ya. Jadi pada prinsipnya kalau hipotalamus merupakan kombinasi dari kedua action tersebut, baik pada jaringan endokrin itu terdiri dari sel saraf dan yang kita sebut dengan sel neurosekretari. Jadi nanti saya rasa ini dipelajari sendiri, ya. Ini juga nanti dipelajari sendiri karena sangat detail. Nah, sekarang saya menginjak ke hipotalamus dan pituitari yang sehari-hari selalu kita bergaul dengan hormon-hormon ini dan hipotalamus dan pituitari. Anatominya sudah tahu, saya rasa ada hipotalamus, pituitari, adenohipofisis, ya. Kemudian neurohipofisis, ya. Jadi kalau kita menyebut neurohipofisis itu biasanya pituitari posterior. Kalau adenohipofisis itu adalah biasanya anterior. Dan anterior itu biasanya adalah istilahnya banyak pembuluh darahnya, relatif pembuluh darah. Tapi kalau yang belakang itu lebih banyak sarafnya. Kemudian ada istilah adenoma dan sebagainya. Nah, ini tadi, ya. Jadi saya rasa ini anatominya ada hipotalamus, hipofisis dan sebagainya. Kemudian sela tursika, sebenarnya sering ada tumor kan, sering menyebabkan amenorrhea. Nah, jadi sekarang pituitari anterior. Pituitari anterior itu ada menghasilkan mensintesa, ya. Jadi di pituitari anterior itu ada selnya yang namanya somatotrop. Di pituitari ada sel somatotrop, itu yang menghasilkan hormon pituitari anterior.
Kemudian gonadotropin itu menghasilkan LH dan FSH, kortikotrop itu menghasilkan ACTH dan MSH, tirotrop itu menghasilkan TSH, laktotrop menghasilkan prolaktin, kromotrop itu adalah sel sekretari yang tidak aktif. Itu pituitari anterior. Ada somatotrop, gonadotrop, kortikotrop, tirotrop, laktotrop, dan kromotrop. Nah, ini mengenai anatomi pars systalis, tuberalis, ya, dan intermedia. Saya pelajari sendiri dan kepentingannya. Nah, ini tadi. Jadi ini anatominya di semua pituitari anterior, lalu pituitari posterior itu lebih banyak saraf. Ini yang depan adalah banyak pembuluh darah, dan di bawahnya itu ada sela hipofisika. Nah, sering ada tumor yang sering menyebabkan amenorrhea. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa pituitari anterior itu banyak ya portal vein, capillary plexus, tapi kalau yang posterior itu lebih banyak sarafnya. Ya, walaupun masih tetap ada, pasti ada pembuluh darah. Jadi di sini pada hipotalamus itu ada neuron-neuron yang difus yang akan memberikan rangsangan baik pada pembuluh darah, ya, pada anterior maupun posterior. Dan khusus pada posterior itu saraf pengendali utamanya itu pada paraventricular nucleus dan supraoptic nucleus. Itu ciri khasnya. Nah, sekarang posterior pituitari, ya, jadi ada dua sel. Ini nanti dipelajari sendiri, ya. Saya rasa ini nanti mengenai anatomi ini pelajari sendiri. Nah, sekarang pada anterior pituitari itu ada 6 hormon, 6 main hormon, ya, yang dihasilkan dari pituitari anterior, yaitu growth hormone, lalu TSH juga disebut pyrotropin, kemudian ACTH, kemudian LH, FSH, dan prolaktin. Ini hormon dari pituitari anterior itu ada 6. Growth hormone, TSH, ACTH, LH, FSH, dan prolaktin. Nah, jadi hormon-hormon tadi seperti TSH, ACTH, dan sebagainya itu meregulasi endokrin organ lainnya dan mempunyai efek langsung, ya, yang mempunyai efek langsung ke jauh, ya, itu adalah prolaktin. Dan growth hormone sama prolaktin, masih ingat bahwa ini large peptide, ya, dan juga sekresi sama rilis dari hormon ini sering pulsatile, mengikuti pulsatile, ya, dari hipotalamus. Pada pars intermedia dari pituitari anterior itu ada MSH, ya, yang menstimulasi melanosit di kulit, dan beta endorfin, ya,
adalah morfin dari dalam yang berperan terhadap mengontrol nyeri pada pituitari anterior. Jadi rasa nyeri dan sebagainya itu diolah oleh beta endorfin di anterior pituitari pada pasien intermedia. Nah, jadi ini ada tabel enak untuk dihafal. Jadi target sel pada pituitari anterior itu adalah namanya somatotrop. Target sel pada pituitari anterior adalah somatotrop dan tirotrop, kortikotrop, gonadotrop, tirotrop, dan laktotrop, dan sebagainya. Nah, itu mendapat rangsangan dari hipotalamus. Hormon yang dikeluarkan dari hipotalamus itu selalu ada kata-kata, hampir selalu ada kata-kata releasing. Gampangnya gitu. Hormon yang dikeluarkan di hipotalamus mempunyai istilah atau kata-kata yang masuk releasing. Sebagai contoh, hormon dari hipotalamus itu GHRH, growth hormone releasing hormone. Kemudian growth hormone inhibiting hormone. Nah, jadi kalau Anda mengucap hormon yang keluar dari hipotalamus, gampang, mesti harus ada kata-kata releasingnya, hampir ada releasingnya atau inhibiting. Lalu sekarang GHRH itu merangsang somatotrop di pituitari anterior dan keluar hormon, ya, growth hormon dari pituitari anterior itu keluar hormon growth hormon. Jadi kalau yang dari pituitari anterior itu growth hormon, ACTH, LH, dan sebagainya. Tetapi kalau dari hipotalamus pakai kata-kata releasing atau inhibiting. Itu tadi. Ya, jadi GHRH merangsang somatotrop mengeluarkan growth hormone. Kemudian GHIH merangsang somatotrop maupun tirotrop akan menurunkan, menghambat growth hormone dan TSH. Kemudian CRH itu merangsang kortikotrop mengeluarkan ACTH, adrenocorticotropic hormone, neurotrophic hormone. Kemudian GnRH akan merangsang gonadotrop mengeluarkan LH dan FSH. Dan selanjutnya. Jadi ini mohon untuk dihafalkan, ya, karena ini memang betul-betul sering kita pakai. Nah, ini juga tabel ini mudah untuk dihafalnya, jadi untuk mudah diingat. Jadi sekarang hormon yang dikeluarkan oleh pituitari kan tadi namanya growth hormone, TSH, ACTH, LH, FSH, prolaktin, MSH, beta endorfin. Itu yang dikeluarkan endorfin. Disintesa pada sel somatotrop, tirotrop, kortikotrop, dan sebagainya. Distimulasi oleh hipotalamus, hormon yang dikeluarkan hipotalamus, yaitu
GHRH, TRH, CRH, dan sebagainya. Dan dia dihambat oleh GAIH, T3, glukokortikoid, prolaktin, dopamin. Ini tabel yang sangat enak untuk dipelajari dan untuk menghafal lebih enak. Karena kalau membaca uraian sangat kompleks, jadi dari sini lebih enak. Ya. Target organnya kalau growth hormone itu ada liver, ya mempunyai efek stimulasi, ya produksi dan insulin dan sebagainya. Demikian juga TSH. Ya. TSH ini disintesa di tirotrop, di pituitary anterior, yang distimulasi oleh hipotalamus, hormonnya adalah TRH, dan dia dihambat oleh T3, dan target organnya adalah tiroid. Nah, demikian juga ACTH, kortikotrop, CRH, glukokortikoid, adrenal cortex, efeknya pada stimulasi dari glukokortikoid dan sebagainya. LH-WSH, gonadotrop, GnRH, prolaktin, reproduktif organ, melepas seks steroid. Prolaktin, ya, disintase laktotrop, PRH, dopamin, target organnya mammary gland dan reproduktif organ. Promotnya ke organ ini. MSH, kortikotrop, dan berakhir pada simulasi dan sebagainya. Beta endorfin, ya, target organnya tidak diketahui dengan pasti, dan mengontrol nyeri, pain control. Nah, jadi ini pituitary anterior, ya, rangsangan hipotalamus, ya, stimulating, inhibiting, dan sebagainya, beberapa istilah akan merangsang, ya, hipotalamus keluarnya TSH. TSH efek ke tiroid, growth hormone ke liver, ya, bone dan soft tissue, prolaktin ke mammary, lalu ke LH-WSH, ke ovarium dan testis, kemudian ACTH ke adrenal cortex, ya, TSH ke tiroid. Ini actionnya saya kira sangat bagus, bisa dipelajari dengan enak. Nah, sekarang yang pituitary ada dua, ya, jadi yaitu ADH atau disebut AVP juga, sama oksitosin. Jadi yang dikeluarkan oleh pituitary itu hanya dua, ADH dan oksitosin. Jadi mempunyai peran juga terhadap tekanan darah, ginjal, itu untuk ADH-nya kan. Nah, jadi pada pituitary ini ADH disintesisnya tadi kan, ingat bahwa dia pada hipotalamus tapi pada supraoptik, yang tadi saraf tadi ada dua gambar tadi yang saya katakan, sangat dipengaruhi oleh supraoptik vasopressin neuron yang di hipotalamus, disimulasi dengan polarity dan volume, merendahnya blood volume, dan dihambat oleh adanya rendahnya osmolarity. Target organ adalah ginjal. Sedangkan oksitosin rangsangan utama pada
hipotalamus di mana para ventricular oxytogenic neuron kemudian disimulasi oleh regangan reseptor pada nipple. Jadi kalau ada rangsangan pada nipple, dissection, ya, dan juga rangsangan pada sel maupun adanya estrogen, dan diakibatkan oleh stres targetnya uterus dan mammary gland. Tadi bahwa pada hipotalamus ada paraventricular nukleus dari saraf-saraf dan supraorbital nukleus mempunyai rangsangan ke pituitary posterior akan menghasilkan oksitosin dan ADH, oksitosin pada ginekologi pada kandungan dan pada ADH pada ginjal. Jadi oksitosin pada kandungan dan payudara dengan ADH pada ginjal. Ya, jadi saya rasa ini kalau antidiuretik hormon, saya rasa nanti saya kira sudah tahu ya, baca sendiri antidiuretik hormon. Oksitosin juga saya rasa sudah tahu, saya kira. Jadi suckling maupun rangsangan nipple itu akan merangsang pengeluaran oksitosin. Nah, sekarang kalau kita ada tadi ya stimulasi dari nipple atau suckling, itu bisa merangsang oksitosin. Ya, oksitosin akan berpengaruh pada breast dan kalau oksitosin kan pada kontraksi dari alveolinya sehingga milk ejectionnya yang lebih bagus. Itu oksitosin kalau simulasi nipple ataupun suckling. Sedangkan simulasi nipple bisa menghambat dopamin akan menghambat prolaktin, prolaktin akan merangsang maintenance pada breast. Ya. Nah, itu sekarang sekilas thyroid gland. Ya, jadi saya kira banyak uraiannya ya. Jadi Anda nanti dibahas sendiri. Ya, jadi saya kira sudah jelas ada T3, T4 dan sebagainya dari pada thyroid gland tersebut. Nah, jadi rangsangan stres maupun dingin itu, kalau stres itu menghambat TRH, kalau dingin merangsang TRH dan TRH akan merangsang TSH, TSH akan merangsang baik T3 maupun T4. Ya, dan semuanya akan menjadi di metabolisme menjadi T3. Kemudian T3 ini mempunyai efek terhadap perkembangan saraf, kemudian metabolik, kemudian increase rate of metabolisme, kemudian production daripada heat, dan selalu ada feedback mekanisme. Ya, jadi selalu. Jadi T3 akan mempunyai feedback terhadap TSH dan sebagainya. Estrogen sendiri akan merangsang TSH. Nah, bahkan ini sangat bagus kalau kita mau menerangkan patofisiologi loh, kok ini kok dengan pemberian estrogen kok bisa begini. Jadi pemberian estrogen dari luar misalnya itu bisa merangsang TSH, bisa perkembangan saraf dan sebagainya. Sedangkan stres sama cold seperti itu. Nah, sekarang adrenal gland. Ya, jadi adrenal gland juga nanti dibaca sendiri, saya kira tidak sulit.
Adrenal itu ada adrenal cortex, ya. Jadi kalau adrenal cortex itu ya ada 3 tipe hormon adrenal cortex: glukosid, mineraloid, dan androgen. Nah, kemudian kalau medula itu menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Jadi adrenal, kalau korteks adalah ini, kalau medula adalah ini. Nah, jadi ini sebagai contoh ada stres. Stres akan merangsang CRH, ya, CRH dari hipotalamus, kemudian merangsang keluarnya ACTH. ACTH akan mempengaruhi adrenal, itu ada adrenal cortex, kortisol, kemudian kortisol bisa merangsang glikogen, protein, dan fat, ya, breakdown. Kemudian tapi kortisol sendiri bisa menyebabkan menghambat imun sistem dan mempunyai efek selanjutnya. Jadi mohon ini juga betul-betul dipakai, dipahami, karena bisa untuk menerangkan mekanisme pada waktu persalinan, pada waktu macam-macam lah situasi yang sering kita dapati pada perempuan kehidupan sehari-hari. Nah, adrenal cortex tadi mineraloid, glukosid, dan androgen. Nah, jadi ini beberapa contoh, ya. Kita mulai dari adrenal cortex, ya. Adrenal cortex itu mengeluarkan aldosteron yang mempunyai efek merangsang sodium reabsorption, water reabsorption, kemudian meningkatnya blood volume. Blood volume sendiri akan feedback, ya, menjadi low blood volume, kemudian low blood volume merangsang angiotensin 2. Ya, angiotensin kedua tahu di mana? Di paru-paru, ya, angiotensin 2. Kemudian adrenal cortex sendiri ini aldosteron itu bisa potassium excretion, dan ini menyebabkan merendahnya level dari potasium, dan ini feedback sehingga high production level, kemudian merangsang adrenal cortex. Lalu ada feedback mekanisme. Nah, sekarang pankreas. Nah, pankreas ini kan berhubungan dengan diabetes, ya, tipe 1, tipe 2, dan sebagainya, yang berhubungan dengan PCOS. Nah, berarti Anda harus mempelajari pankreas juga. Nah, kalau kita berhubungan dengan ginjal kan tadi, itu banyak hubungannya sama hormon steroid, PLKP, dan sebagainya, yang hormon replacement terapi, semua peranannya di tadi, perannya di sini, ya. Jadi angiotensin dan sebagainya, gitu. Biasanya pada PLKP dan pil-pil hormonal. Kalau pankreas, ya, yang sering kita sering pada PCOS dan sebagainya, ya. Jadi ini mekanismenya, bahwa gula darah rendah merangsang glukagon, menyebabkan katabolisme glikogen, fat metabolisme, ya. Kemudian kalau insulin, ya, gula darah merangsang insulin, metabolisme glukosa, dan anabolisme.
dan antara glukagon dan insulin sendiri saling menghambat dan saling dipengaruhi. Nah, jadi ini tadi ini juga bagian yang bagus, ya. Jadi kalau gula darah Anda tinggi, ya toh. Kalau insulin, ya. Jadi kalau insulin akan menstimulasi, ya, gula darah menjadi tinggi, dan insulin sendiri bisa menghambat, ya, menghambat blood glucose atau sebaliknya, ya. Nah, ini bagian yang cukup bagus untuk menghafal. Nah, kemudian metabolisme dari insulin ini adalah metabolisme amino asid, fatty acid dan sebagainya. Kalau glukagon adalah amino asid, dihambat oleh fatty acid dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu tabel yang cukup bagus untuk memudahkan untuk mempelajari, daripada membaca uraian akan lebih sulit. Kemudian inervasinya parasimpatik, simpatik, dan jadi justru karena inervasinya parasimpatik, simpatik ini sering ada beberapa metode, baik itu tusuk jarum, pijat, dan sebagainya, yang diarahkan ke simpatik dan parasimpatik yang mempunyai efek insulin maupun glukagon, ya, dengan tujuan yang sebagai contohnya, siapa tahu PCOS yang karena insulin resisten mungkin hanya dipijat, ya, dengan dipijat simpatis dan parasimpatisnya bisa membaik dan sebagainya. Nah, juga tolong nanti dipelajari bahwa balance cairan itu juga mempunyai endocrine control juga, termasuk ADH, itu termasuk fluid balance juga kan, renin, angiotensin 2 dari ginjal, ya, dari ginjal. Tadi saya salah, yang angiotensin 2 itu dari ginjal, yang angiotensin 1 yang dari paru, ya. Ya, jadi kemudian aldosteron ini juga berpengaruh, jadi ini ada fluid balance kan. Jadi fluid balance di sini yang penting di sini ADH, renin, angiotensin sama aldosteron ini berperan. Ini jadi apabila kita banyak alkohol akan menghambat hipotalamus. Kalau plasma osmolarity meningkat, itu merangsang. Stres dan kortisol itu merangsang. Blood volume dan blood pressure turun, itu merangsang hipotalamus yang akan mempengaruhi ADH. ADH bisa merangsang kidney, ADH bisa menghambat pembuluh darah, sehingga ada perubahan pada peripheral resistance dan pada water reabsorption. Ini mekanisme dasar penting yang harus kita kuasai untuk mendalami endokrin. Nah, ini
ini tadi ada angiotensin 2, ya, kemudian meningkatnya sodium dan water reabsorption, mempunyai feedback blood volume, akan meningkatkan blood pressure akan turun, merangsang renin, merangsang angiotensin 2, dan merangsang aldosteron dan kembali ke tadi. Dan juga ke peripheral resistance. Dan peripheral resistance juga feedback. Nah, kalsium hemostasis itu pada persalinan, pada his, jadi kontraksi dan sebagainya itu untuk ibu bersalin. Kalsium hemostasis juga mempunyai peranan juga. Ada beberapa istilah, ya, hiperparathyroidism, osteoklas, reabsorption dan sebagainya. Jadi ini istilah ini saya kira Anda sudah tahu semua. Osteoklas, ada osteoblast dan sebagainya. Nah, yang mempengaruhi homeostasis kalsium itu parathyroid hormone, ya, meningkatkan kalsium level. Vitamin D meningkatkan kalsium intake dari gastrointestinal tract, ya, vitamin D. Dan vitamin D ada banyak, ada vitamin D3 dan sebagainya, ya. Ada PTH, vitamin D dan kalsitonin. Nah, ini tadi juga pelajari. Nah, proses yang dibutuhkan, domain proses dari tadi kalsium tadi pada bone formation, ya. Jadi ada ada bone formation, ada bone destruction, kan? Lalu juga proses pada muscle contraction, cardiac muscle, juga pada persalinan, pada his. Nah, kalau intake saya kira ada diet laktose, ya, dan sebagainya. Kemudian umur ini juga mempengaruhi juga. Lalu vitamin D meningkatkan absorption juga vitamin D. Ya, jadi calcium balance ada jadi biasanya pada children itu lebih banyak absorpsinya daripada ekskresinya, jadi masih banyak membutuhkan. Ya, kalau ada imbang, kalau menopause malah banyak negatifnya. Ya, parathyroid, vitamin dan kalsitonin saya sebut tadi. Nah, perlu dipelajari sendiri, ya, endocrine control terhadap pertumbuhan, ya, kemudian endocrine disorders yang berhubungan dengan neoplastic origin. Jadi ini pelajari sendiri. Di dalam textbook pelajari sendiri, ini tidak saya singgung. Sekarang perkembangan daripada reproductive system, ya. Jadi saya kira saya lanjutkan bahwa anatomi kita sudah tahu, ada ovarium dan sebagainya. Nah, lalu hormon yang terutama untuk ovarian seks, ya, ada estrogen, estradiol, progesteron, androgen, dan masih perlu
jangan melupakan apa yang disebut inhibin, aktifin, relaksin. Ini tolong dicatat kegunaannya ya. Inhibin itu di mana saja, aktifin di mana, relaksin di mana. Tolong cari sendiri ya. Nah, ini sekedar ilustrasi yang pernah saya buat. Jadi ini sebagai contoh aja, hipotalamus mengeluarkan GnRH, releasing selalu ya. Hipotalamus itu releasing atau inhibiting. GnRH, LH, FSH itu pada pituitari ya. Kemudian LH itu akan merangsang TK sel, sedangkan FSH pada granulosa sel ya. Sedangkan TK sel ini akan menghasilkan androgen. TK sel akan menghasilkan androgen. Androgen ini akan masuk ya ke granulosel, mengalami aromatase ya, masuk ke granulosel menjadi estrogen. Nah, itu dari GnRH merangsang pituitari, keluar LH. LH merangsang TK sel dan FSH merangsang granulosa sel. Kedua-duanya baik TK sel maupun granulosa sel ini akan mengeluarkan inhibin. Inhibin ini akan menghambat FSH. Nah, granulosa sel itu akan menghasilkan estrogen, progesteron, dan androgen. Nah, estrogennya diekskresi ke sirkulasi, progesteron juga disirkulasi pada progesteron juga akan masuk ke sirkulasi, sedangkan androgen mengalami aromatase di granulosa sel menjadi estrogen. Setelah menjadi estrogen baru disekresi. Sedangkan yang lingkaran besar itu adalah ovarium. Sedangkan yang kecil-kecil itu adalah folikel. Folikel itu ada TK sel dan granulosa sel. Yang besar itu ada folikel, sedangkan folikel itu ada hiles. Ya. Ovarium, sorry. Yang besar itu ovarium, yang dua di dalamnya itu adalah folikel. Nah, ovarium itu ada hiles. Hiles dari korteks ya, hiles sel korteks itu mengeluarkan sedikit estrogen, progesteron maupun androgen. Masuk ke sirkulasi, baik estrogen maupun progesteron masuk ke sirkulasi, sedangkan androgennya bersama dengan androgen yang lain dari adrenal akan mengalami aromatase di kulit, rambut, jaringan tisu, muscle, bone marrow, liver, uterus mengalami aromatase menjadi estrogen. Estrogen baru masuk sirkulasi, baru berpengaruh terhadap target organ dan mempunyai feedback juga ya. Jadi baik itu progesteron maupun estrogen masuk sirkulasi dan mempunyai feedback. Jadi ini bagian yang saya buat untuk menerangkan garis besar sirkulasi ataupun pembentukan estrogen, progesteron, androgen. Prosesnya itu dari mana saja. Jadi walaupun sudah menopause, misalnya baru 1 tahun, 2 tahun menopause, folikel sudah dapat dikatakan habis, sehingga tidak memproduksi estrogen, progesteron maupun androgen, tetapi
korteks adrenal, ya, adrenal masih menghasilkan androgen, dan juga hilis daripada ovarium masih memproduksi estrogen, progesteron, androgen dalam kadar ringan sedikit. Walaupun demikian masih, sehingga jangan semena-mena kalau sudah menopause itu ovarium diambil, karena paling tidak masih memproduksi estrogen, progesteron, dan androgen. Androgennya akan mengalami aromatase untuk menjadi estrogen. Ya, ini. Saya kira ini saya akhiri. Ya, saya akhiri. Kita lanjutkan untuk male reproductive system. Male reproductive system slide-nya banyak, tapi pasti banyak yang saya lompati. Nanti paling-paling mengenai pemeriksaan sperma, sama tolong pelajari sendiri mengenai DNA, karena sekarang sperma banyak disebut-sebut mengenai DNA-nya itu. Baik, sekian saya akhiri. Gitu. Nanti kalau saya kira lebih baik Anda baca dulu saja, lalu nanti misalnya diskusi yang akan datang. Sekian ya. Ya, jadi nanti kalau ini dibaca lagi, kemudian juga yang akan datang dipelajari, karena saya sangat ringkas karena sebetulnya kan sudah ada kuliah sendiri mengenai reproduktif kan, sudah ada kuliah sendiri, tapi ini saya hanya yang mengingatkan aja. Baik, saya rasa saya sudahi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ya. Ada